Suryadi yang kini telah berusia 94 tahun. Sumber kekayaannya berasal dari sektor pariwisata, perpajakan, hingga keuntungan uang sewa dari banyaknya perkebunan yang telah berafiliasi dengan keluarga kerajaan. Total kekayaan keluarga kerajaan ini mencapai 88 miliar US dollar jika dirupiahkan 1 pound sterling senilai 18.663 rupiah. Keluarga kerajaan Thailand. Berpindah ke Asia Tenggara, ternyata Thailand juga termasuk dalam keluarga kerajaan terkaya, dipimpin oleh Raja Maha Vajiralongkorn sejak tahun 2016 yang menggantikan mendiang sang ayah, Raj Bhumibol Adulyadej. Sumber kekayaan berasal dari sektor properti, saham perusahaan, emas dan perhiasan, hingga sektor-sektor lainnya yang banyak mendapat keuntungan bagi raja yang total kekayaannya mencapai 60 miliar US dollar. Jika dirupiahkan, 1 baht senilai 465 rupiah. Keluarga kerajaan Kuwait. Negara kecil yang terletak di antara Irak dan juga Arab Saudi dipimpin oleh keluarga kerajaan Al-Sabah yang telah memerintah wilayah Kuwait sejak 1752 dengan anggota keluarga yang dikabarkan berjumlah 1.000 orang. Kuwait memiliki total kekayaan yang berjumlah 360 miliar US dollar dengan penghasilan yang bersumber pada minyak bumi, gas alam, serta produk industri kimia. Sebelumnya, negara satu ini dipimpin oleh Syekh Sabah IV, Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, yang telah meninggal dunia pada 29 September 2020 lalu. Dinar Kuwait merupakan mata uang dengan nilai kurs tertinggi di dunia, yakni senilai 46.021 rupiah per 1 dinar Kuwait. Keluarga kerajaan Arab Saudi. Nah, ini dia keluarga kerajaan Arab Saudi yang didaulat menjadi keluarga kerajaan terkaya di dunia. Tidak tanggung-tanggung, total kekayaan yang dimilikinya mencapai angka 1,7 triliun dari 15.000 anggota keluarga kerajaan Saudi. Berkat menemukan cadangan minyak di beberapa wilayah, membuat ekspor minyak bumi dari Arab sangat dibutuhkan oleh negara-negara lain. Raja Salman bin Abdul Aziz yang memimpin negara ini juga memiliki kekayaan yang bersumber seperti warisan hingga investasi di beberapa perusahaan properti dan minyak. Jika dirupiahkan, 1 rial Saudi senilai 3.753 rupiah. Itu dia tadi beberapa keluarga kerajaan terkaya yang ada di dunia. Pernikahan merupakan suatu upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang yang masih hidup dengan maksud dan tujuan untuk meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan juga norma sosial. Namun apa jadinya jika sebuah pernikahan tidak dilakukan oleh dua orang yang benar-benar hidup, melainkan pernikahan tersebut dilakukan antara manusia dengan benda-benda mati? Percaya atau tidak, jika di dunia ini hal tersebut benar-benar terjadi dan nyata adanya. Pernikahan aneh dan tak biasa yang pertama datang dari seorang wanita bernama Eja Rita. Wanita yang berusia 54 tahun ini telah menikahi struktur bangunan tembok Berlin sejak tahun 1979 saat dirinya didiagnosa dengan kondisi yang disebut objektum seksualitas atau sebuah orientasi untuk benda-benda. Ia mengaku telah jatuh cinta dengan tembok tersebut sejak masa anak-anak saat ia masih berusia 7 tahun. Ia juga bersikeras bahwa ia memiliki ikatan cinta yang tulus dengan adonan beton tembok Berlin. Menurutnya tembok panjang lurus itu sangat seksi. Lee Jin-gyu, seorang pria asal Korea ini memberanikan diri menikahi bantal Dakimakura kesayangannya yang tertempel gambar karakter anime. Bantal tercinta I menampilkan karakter Fate Testarossa yang diambil dari serial anime Gadis Ajaib, yaitu Mahou Shoujo Lyrical Nanoha. Lee Jin-gyu menikahi boneka bergambar wanita cantik itu dalam sebuah upacara sungguhan. Dalam upacara pernikahannya pun dipimpin oleh seorang pendeta dan si boneka dikenakan gaun pengantin. Ternyata tidak semua manusia menginginkan memiliki belahan hati selama hidupnya. Ada seorang pria yang lebih memilih untuk menikah dengan dirinya sendiri. Pria tersebut kemudian diketahui bernama Liu Ye. Ia menikahi dirinya sendiri yang berbentuk styrofoam berjenis kelamin perempuan. Dengan mengenakan gaun atau pakaian pengantin khas Tiongkok, pengantin perempuan Liu nampak mirip dengannya. Liu pun mantap menikahi salinan dirinya sendiri pada 1 Januari 2007. Setelah ditelusuri, ternyata latar belakang Liu menikahi dirinya sendiri karena merasa tidak puas dengan kenyataan yang ada. Pernikahan yang digelar di alun-alun sebuah desa di Guangzhou tersebut membuat teman-teman dan kerabat kebingungan pada awalnya. Masyarakat pun mengira Liu seorang penyuka sesama jenis, tapi Liu mengaku dirinya tidak gay, hanya saja narsis.
Selanjutnya, seorang pemuda Jepang menikahi Nenek Anegasaki, yaitu seorang wanita yang sempurna dalam segala hal, namun ia hanyalah tokoh rekaan dalam sebuah game online populer, Love Plus. Sebuah permainan kencan yang dirancang sedemikian rupa mirip dengan kehidupan nyata. Pernikahan itu sendiri dilaksanakan di Guam, di mana hukum di sana tidak melarang perkawinan yang tidak lazim ini. Pernikahan aneh berikutnya datang dari India. Seorang pria bernama Shalva Kumar harus merelakan dirinya menikah dengan seekor anjing. Hal tersebut ternyata dilakukan demi menghilangkan kutukan pada dirinya atas ulahnya yang telah menyiksa 2 ekor anjing hingga mati. Karena tak lama setelah ulahnya tersebut, pria ini menderita lumpuh pada kaki dan tangannya hingga ia harus menikahi seorang anjing. Saran ini diusulkan oleh tetua kampung atau orang yang dihormati. Para orang tua pun setuju. Mereka percaya jika tidak dilaksanakan, malapetaka benar-benar akan menghantui keluarganya. Mereka percaya energi jahat yang berada di sekitar mereka akan dipindahkan ke tubuh anjing.